Baik, kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi akan melakukan wawancara ke salah satu karyawan yang bekerja di Hisana untuk memenuhi penugasan UTS. Terima kasih untuk kesediaannya, Mas, untuk kami wawancarai di tempat kerjanya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bisa kakak jelaskan atau perkenalkan diri secara singkat, namanya siapa, usia, dan asalnya dari mana? Ya, perkenalkan, nama saya As'ad Harisandi, usia kurang lebih 28, asal dari Petong Tanah Merah, Bangkalan. Baik, pertanyaan yang kedua, apa titel jabatan kakak sebagai karyawan di tempat ini? Sebagai apa? Untuk saat ini sebagai kepala toko. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja job desk atau tugas kakak yang kakak kerjakan selama menjadi karyawan di sini? Tugas saya di sana sebagai KA itu sebagai kepala toko, ya bagian masak, pelayanan, dan semuanya. Selanjutnya yang keempat, sudah berapa lama kakak kerja menjadi karyawan di sini? Saya di sana masuk dari tahun 2019 sampai sekarang kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya, Dan selanjutnya, bagaimana kakak pertama kali mengetahui tentang lowongan pekerjaan di sini? Dari salah satu kru Hisana yang mana beliau adalah teman saya, juga sahabat saya. Jadi saya direkomendasikan untuk melamar di Hisana. Pertanyaan selanjutnya, bisa kakak sebutkan tahapan-tahapan yang kakak lalui dalam proses seleksi untuk menjadi karyawan di sini? Untuk seleksi, ya kita melalui seleksi itu dari banyak, kurang lebih waktu itu pelamar ada 20 orang dan salah satunya saya. pertanyaan selanjutnya, menurut kakak bagaimana proses rekrutmen yang berlaku di sini? Untuk proses rekrutmen ya sama seperti pekerjaan lainnya, tapi di Hisana ini kebanyakan adalah orang bawaan. Maksudnya bawaan itu dari kru-kru Hisana semua. Terus selanjutnya, apa yang membuat kakak merasa termotivasi untuk bekerja di sini? Ya untuk bekerja ya semuanya tentang kebutuhan ya. Oh iya, benar-benar. Ya, selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak bagaimana sikap kerja yang diharapkan oleh tempat kerja ini kepada karyawannya? Semua perusahaan tentunya mau perusahaannya itu baik. Maksudnya itu perusahaan itu maunya yang terbaik. Terus pertanyaan terakhir, apa harapan kakak untuk pekerjaan yang sedang kakak jalani sekarang? Ya untuk pekerjaan yang saya kerjakan saat ini ya semoga tetap, untuk badan saya sendiri semoga tetap sehat dan semoga masih bisa bekerja di sana. Amin. Oke, terima kasih. oke, mungkin sekian wawancara yang dapat kami lakukan. Terima kasih untuk kakaknya, untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk memberikan beberapa pertanyaan tentang rekrutmen, seleksi, dan motivasi kerja yang kakak pegang sampai saat ini supaya dapat bekerja di sini. Kami dari mahasiswa UTM Prodi Psikologi mengucapkan terima kasih. Sekian. Kami dari kelompok 5 Psikologi Industri dan Organisasi ingin mewawancarai salah satu pekerja di Print GP. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pekerjaan yang dikerjakan oleh kakaknya.
Pertanyaan yang pertama, bisa kakak perkenalkan diri secara singkat, siapa nama, usia, dan asal kakak dari mana? Nama aku Lian, usianya 21, dari Gresik. Oke, pertanyaan yang kedua, apa titel jabatan kakak sebagai karyawan di tempat kerja ini? Karyawan biasa, editor, desain juga, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja job desk atau tugas yang kakak kerjakan selama menjadi karyawan di sini? Apa ya? Ngedesain sih pasti ya. Kayak bikin desain banner, desain logo, kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk pengetikan juga daftar isi halaman kayak gitu-gitu. Biasanya mahasiswa kan kayak gitu ya. Terus ngejilid, ya kayak gitu ya semacamnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama kakak bekerja sebagai karyawan di sini? Aku di sini mulai Mei 2024, berarti berapa tuh? 10 bulan. Oke. Baik, pertanyaan kelima, bagaimana kakak pertama kali mengetahui tentang lowongan pekerjaan di sini? Ada yang bikin story, kalau nggak salah tuh karyawan lama itu bikin story, terus aku reak, ini butuhnya kapan gitu, terus perlunya kapan, aku tanyain apa aja kerjaannya dan lain-lain, terus akhirnya aku daftarnya sesuai ya kayak orang kerja gitu, ngirim lamaran, CV, wawancara gitu. Baik, pertanyaan keenam, bisa kakak sebutkan tahapan-tahapan yang kakak lalui dalam proses seleksi menjadi karyawan di sini? Itu tadi, dari informan, dari story, terus kirim surat lamaran, CV, terus beberapa hari kemudian dipanggil wawancara gitu toh. Terus ada trainingnya berapa ya, 2 minggu kayaknya trainingnya. Oh, trainingnya masih ada training berarti? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakaknya gimana proses rekrutmen yang berlaku di sini? Di wawancara itu, terus besoknya tuh aku training 2 minggu lah. Training kan yo normal, kalau pengoperasian Word dan lain-lain kan aku udah bisa. Terus kalau yang pengeditan itu ya nggak mulai dari nol sih, bisa cuman nggak sejago itu. Jadi trainingnya itu lumayan mengasah aku waktu yang ngedit-ngedit gambar-gambar gitu. Gitu aja deh. Oke. Terus apa yang membuat kakaknya terasa termotivasi buat kerja di sini? Ngisi waktu luang pasti dong. Terus aku tuh ada upaya untuk bayar UKT sendiri kayak gitu-gitu. Jadi sambil nunggu sidang skripsi aku kerja di sini. Jadi sekarang kuliahnya udah selesai? Tinggal sidang. Oh alah, oke. Siap. Kan aku bikin TA juga. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak bagaimana sikap kerja yang diharapkan oleh tempat kerja ini kepada karyawannya? Tepat waktu pasti ya, kayak deadline gitu, kayak kalau ada tenggat yang bikin apa gitu, mesti kayak jor-joran kita tuh bareng-bareng buat nyelesain. Terus apa, nggak ada kejujuran ya pastilah, tempat kerja semua kan pasti menjunjung tinggi kejujuran. Terus pertanyaan terakhir, apa harapan kakak untuk pekerjaan yang sedang kakak jalani sekarang? Harapannya kontrak kerja saya segera selesai. Kemudian aku pulang dari sini. Harapannya ya orderan selesai semua, terus makin banyak pelanggan kayak gitu dah. Kita semua amanah, tanggung jawab, pelanggan seneng, kita seneng udah. Kan lumayan masuk akal kan jawabanku kan? Masuk sih. Oke, mungkin sekian pertanyaan yang bisa kami berikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada kakaknya yang udah bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih informasi-informasi yang dibagikan buat kami. Kami dari mahasiswa UTM Psikologi, mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi mengucapkan terima kasih. Sekian.
Kak, boleh bentar. Kembali lagi dengan kami. Di sini kami akan menjelaskan keterkaitan antara teori psikologi industri dan organisasi dengan hasil wawancara kami dari 2 subjek, yaitu 1 tempat makan Hisana dan yang kedua tempat print GP. Di mana kami akan menjelaskan 5 poin materi atau teori yang berkaitan antara hasil wawancara kami, jawaban dari subjek-subjek dan juga teori psikologi industri dan organisasi. Berikut penjelasan kami. Baik, yang pertama ada usia dengan pekerjaan. Dalam wawancara yang kami lakukan, ada 2 subjek di mana pekerjaan dengan usia 28 tahun dan 21 tahun. Kemudian teori utama dalam hubungan usia dan pekerjaan dalam PIO itu ada yang pertama adalah pengembangan rentan hidup atau lifespan development, di mana pekerjaan yang memiliki usia lebih tua akan memiliki penurunan fisik dan kognitif mereka daripada yang usia lebih muda. Kemudian yang kedua, selektivitas sosial emosi dan sosio-emosional selectivity, di mana pekerjaan yang lebih tua lebih fokus pada mana positif, apa itu pekerjaan dan hubungan sosial antar pekerjaan dibandingkan pekerjaan yang umurnya lebih muda. Dan yang ketiga, kesesuaian orang lingkungan atau person environment fit atau kepuasan kerja yang dipengaruhi kesesuaian usia dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah tentang rekrutmen dan seleksi. Dalam psikologi industri dan organisasi, rekrutmen dan seleksi merupakan 2 proses penting dalam manajemen sumber daya manusia atau pekerjaan seorang pekerja, yang dimana teori rekrutmen terdapat dalam 2 wawancara subjek yang tadi kami sudah lakukan. Yang pertama adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory, di mana teori ini menyatakan bahwa individu tertarik pada organisasi yang dapat memberikan keuntungan imbalan sepadan dan kontribusi mereka, yang dimana jadi karyawan yang bekerja di tempat perintah di subjek kedua itu ingin bekerja dan mengusahakan agar UKT-nya dapat dibayar oleh dirinya sendiri dengan hasil kerjanya, dan dia bekerja untuk mengusahakan hasil kerjanya itu untuk memakai waktu luangnya, tapi juga berguna untuk membayar UKT-nya. Kemudian menggunakan teori pertukaran sosial atau sosial teori, di mana kemudian teori daya tarik organisasi atau organisasi nasional attractiveness, yang dimana teori ini mengidentifikasi beberapa faktor yang membuat organisasi menarik bagi calon karyawan, dan citra merek perusahaan juga peluang pengembang karir di pekerja. Yang pertama, subjek pertama tadi yang mengatakan bahwasanya ia direkomendasikan oleh temannya, yaitu seorang kru yang sudah berpengalaman dalam bekerja di tempat perusahaan yang ia ingin daftar untuk bekerja juga, karena ia tertarik melihat apa yang didapatkan oleh temannya tersebut menjanjikan dan juga menarik untuk dia ikut daftar juga, seperti itu. Dan kemudian teori kecocokan orang dengan pekerja atau person job fit teori, di mana ini berfokus pada kesesuaian antara pengetahuan, keterampilan, kemampuan dengan karakteristik lain yang dimiliki individu, seperti tadi
nomor 2 yang sudah memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pengoperasian komputer dan pengeditan, dia memanfaatkan kemampuan dan keterampilannya tersebut untuk bekerja di tempat print seperti itu. Dan dia ingin menggunakan kemampuannya yang sudah dia miliki untuk menggunakan waktu luangnya dan memanfaatkan agar dia mendapatkan gaji. Selanjutnya ada sikap yang diharapkan perusahaan. Dalam teori psikologi industri dan organisasi, yang diharapkan oleh pekerjaan dengan karyawan yang bekerja, yang pertama itu berhubungan dengan keterlibatan kerja atau job involvement, di mana adanya teori pertukaran sosial atau social exchange theory, di mana karyawan yang merasa diperlakukan dengan baik oleh perusahaan cenderung merasa wajib untuk membalasnya dengan keterlibatan dan kinerja yang lebih tinggi dan sikap yang baik. Kemudian ada juga yang dinamakan komitmen organisasi nasional atau organisasi nasional komitmen, di mana ada 3 komponen yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Kemudian ada juga sikap positif dan profesional yang diharapkan dari perusahaan, yaitu dipengaruhi oleh berbagai teori. Misalnya, kepuasan kerja yang tinggi dan norma sosial budaya yang diterapkan oleh perusahaan yang akan dilaksanakan atau diberlakukan kepada setiap karyawannya. Untuk menjadikan perusahaan tersebut menjadi lebih baik, seperti yang dikatakan oleh subjek pertama di karyawan Hisana, mengatakan bahwasannya pekerjaan tersebut mengharapkan beliau untuk yang memberikan sikap yang baik agar perusahaan tersebut menjadi yang terbaik sesuai dengan ketentuan dari atasan. Dan subjek kedua, anggota atau karyawan dari Print GP, mengatakan bahwasannya dalam pekerjaan itu diberlakukan profesional, manajemen waktu, dan juga kejujuran yang pastinya ada di setiap perusahaan. Baik, selanjutnya dari motivasi kerja. Hubungan antara pekerjaan dan motivasi kerja dalam teori psikologi industri, kita mengambil dari teori hierarki Maslow. Ya, Maslow ini membagi dengan 5 hierarki. Yang pertama, yakni fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Di mana responden pertama dan kedua memiliki kebutuhan yang ingin dicapai dengan cara bekerja di tempat pekerjaannya. Responden pertama mengatakan bahwa ia ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan responden kedua mengatakan bahwa ia berusaha bekerja untuk membayar UKT sendiri dengan hasil kerjanya. Dan yang terakhir adalah teori psikologi industri dan organisasi mengenai harapan pekerjaan tentang pekerjaan yang dikerjakan erat berkaitannya dengan teori harapan atau ekspektasi teori yang dikembangkan oleh Viktor Fromm, di mana menjelaskan motivasi kerja dan harapan individu terhadap pekerjaan mereka. Teori harapan menyatakan bahwa motivasi individu untuk bertindak dengan cara tertentu ditentukan oleh keyakinan mereka tentang kemungkinan hasil tindakan yang terjadi, seperti yang dikatakan oleh subjek 1, di mana beliau ingin dia tetap sehat agar pekerjaan yang dikerjakan bisa tetap berjalan dengan baik dan lancar, dan perusahaan yang tempat ia bekerja itu menjadi lebih baik supaya ia bertahan di pekerjaan tersebut. Dan untuk subjek yang kedua, menyatakan bahwasanya ia walaupun ingin kontraknya cepat selesai, tetap berharap